hutan, nggak ada tambangnya. Kalau Anda bukan orang lokal, Anda mimpi kalau mau kaya jadi tambang. Ini realistis, ya ini realistis. Karena itu kalau kemudian kita bicara soal transportasi, Pak, kira-kira minat nggak kalau nanam saham SMK? Ada usah gede-gede deh, 150 juta ya. Minat nggak? Complicated ya. Ini soal regulasi. Sama Bapak Ibu. Jadi mulai dari energi, kemudian tambang, lalu kemudian transportasi, lalu telekomunikasi, handphone, ondel-ondel yang saya pakai itu loh Pak. Raw materialnya ini paling benjol-benjol. Ini kata teman saya cuma 850.000, harganya 3 juta. Anda bayangkan dari raw materialnya, dari HPP-nya, itu orang bisa ambil profit 300%. Dan bangsa kita 230 juta orang, bodohnya karo-karoan, harus sih kayak cara menurut Pak. Itu masalahnya. Jadi ada sesuatu yang meskipun secara faktual terbuka kemungkinan secara faktual ya jelas dia membuat orang kaya, tapi kecil kemungkinannya. Kalau retail Pak, iso Pak kelasmu Pak, paling dari pemain lokal, bikin aja brandingnya khas gitu ya, alhamdulillah Mat gitu misalnya. Atau di Depok itu ada kan teman-teman di sana yang berkomunitas dari kalangan muslim kota itu kan, ada nggak tahu apa matnya lokal gitu lah. Dan Bapak Ibu, properti satu-satunya jalan yang dimungkinkan orang untuk masuk dan menikmati akumulasi modal, distribusi sumber daya, intinya nggak boleh diri sendiri. Ini Bapak. Karena itu kan kita ada di forum ini. Setuju Bapak Ibu? Ini yang disebut sebagai epistemologi tindakan bisnis. Kalau Anda melangkah bisnis, bismillah cukup ya, tetapi tidak punya basis pengetahuan yang benar tentang bisnis properti, tinggal tak tunggu ya. Satu, kemungkinan yang paling besar adalah Anda putus di tengah jalan 6 bulan kemudian. Yang kedua, 2 tahun kemudian Anda bisa kaya, tetapi tidak lama setelah itu Anda menjadi orang yang sangat percaya diri, tidak bisa dikontrol, dan lalu kemudian bangkrut. Ya, atau yang ketiga, tahapan-tahapan ini mungkin tidak akan mengubah nasibmu dalam waktu pendek, setidaknya 11 bulan, tetapi kemudian secara perlahan ada sesuatu yang secara konkret dicapai. Karena Anda melengkapi bukan basis pengetahuan, tetapi di sini ada skillnya. Nah yang terakhir value-nya. Kalau kita bicara basis pengetahuan ini, kita berarti bicara soal terminologi dasar bisnis properti. Apa itu RAB, forecast keuangan, apa itu aspek konstruksi, apa itu aspek estetika, fungsi dan teknis di perencanaan, apa itu aspek legal, IPT, site plan, kemudian SKTB, lalu IMB. Kemudian Anda bicara marketing, berarti Anda bicara create by moment atau create by program. Anda bicara soal bagaimana merancang satu omset tertentu dengan katakanlah nilainya 20 miliar itu berbasis kepada satu SDM. Yang kedua adalah program, yang ketiga adalah anggaran, lalu yang keempat adalah target. Nah, hal-hal semacam ini kalau kita bicara developer, selalu pertama kita bicara soal aspek itu, 2 perencanaan, 3 konstruksi, 4 keuangan, 5 marketing. Kalau kita ngomong broker, kita bicara soal 1 listing kredibel, 2 placement media, 3 teknik negosiasi, teknik follow up, yang keempat teknik negosiasi, yang kelima teknik closing, yang keenam after sales service. Kalau Anda bicara soal property investment, bla saya hafal di luar kepala terminologi dari masing-masing macam bisnis property. Waktunya cukup nggak ini kalau dibagi semua ini? Gimana? Kita nggak usah belajar aja kali ya? Gimana Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, jadi kalau yang Anda pahami ini dan apalagi ini disampaikan oleh forum-forum belajar semacam ini yang motivatornya tidak pernah bangkrut, apalagi pernah kaya. Bangkrut nggak pernah kan berarti dia tidak pernah kaya. Oke? Dia belajar atau workshop, kemudian dia pinter ngomong, belajar retorika sedikitnya agak-agak ngawur gitu, kemudian pandai membujuk orang dan sedikit-sedikit jualan ayat, maka nasibmu menyedihkan. Kalau wajah bisnis properti hari ini Pak, tidak soal ini Pak. Anda developer, kalau Anda tidak punya 12% dari rasio modalnya, dari rasio omsetnya, Anda nggak usah Pak, tolong. Tetapi kalau Anda ngotot, ya wes gak apa-apa, belajarlah tentang negosiasi. Yang kedua, belajarlah mengidentifikasi tentang basis modal sosial untuk apa. Lalu pastikan Anda memiliki kompetensi dari yang saya sebut tadi, perencanaan, konstruksi, legalitas, keuangan, marketing. Marketing isinya ada SDM, ada target, ada program, ada anggaran. Kalau Anda punya itu, maka itulah portofolio atau itulah isi dari prospektus bisnis.
Saya ingin katakan itu secara ringkas. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang secara mengejutkan kita temukan. Bahkan saya di tahun ke-14 sebagai business property developer baru menemukan istilah yang disebut sebagai trading property atau property investment atau konsep yang disebut sebagai land banking. Ini loh Pak, yang paling mungkin dimasuki baik mereka yang kaya atau mereka yang model-model kategori miskin. Anak kayak ini loh Mas, potong ternyata kalau bisa 11 bulan ke depan jadi orang kaya punya omset 10 miliar dengan konsep perhitungan yang matang ya. Justru Anda saya semangati kecuali Anda lakukan membaca basis modal sosialmu secara kuat, kemudian itu dikonversi menjadi peluang dan lalu ditata, lalu dihadirkan mentor yang baik, kemudian hadir di forum-forum seperti ini secara berkala, dan Anda pulang bawa template metodologi kelola. Karena kalau kita bicara soal knowledge, itu isinya adalah metodologi kelola, kemudian ada skill kelola, yang berikutnya adalah karakter etos sebagai pelaku, dan itu artinya aspek psikologis. Artinya saya mau bilang, kalau Bapak Ibu yang berkumpul di ruangan ini tidak tuntas sebagai pribadi, ngerti tentang aspek psikologismu, enggak mungkin Anda bisa jadi business property yang sustainable. Maka konkret saran saya Pak, konkret saran saya, ya datangi psikolog di kotamu, minta asesmen. Pejabat aja urusan sepele aja dia asesmen, kok ada apa bisnis yang usaha lebih serius nggak mau melakukan asesmen? Ciloko ambil asesmen lah, supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan. Asesmen betulan dulu, asesmen betulan yang bayarnya 3 juta atau 5 juta, nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit tapi asesmen itu nanti akan saya terangkan caranya. Oke, Bapak Ibu, property investment adalah sesuatu yang Anda googling saja, di situ tulis Datuk Sri Tahir, bisa ceritakan sedikit. Datuk Sri Tahir mula-mula dia pada bank. Maya pada bank, orang lain seangkatannya bikin Ciputra perumahan di mana-mana. Dan Tahir enggak, dia bikin properti bagus-bagus di tengah kota. Di tengah kota dikasih perbankan. Akibatnya dia punya intermediasi jasa keuangan yang sangat melimpah. Dibelikan aset. Berikutnya adalah rumah sakit Maya pada. Rumah sakitnya di mana-mana. Okay? Rumah sakitnya di mana-mana. Kemudian setelah bangunan sama rumah sakitnya di mana-mana, dihajikan lagi dalam bentuk peralatan insurans ya, di backup dari Swiss. Maka artinya inilah yang melahirkan konsep Datuk Sri Tahir bernama financial backup. Syarat masuk bisnis properti adalah di sini. Jenisnya property investment. Yang lain punya aset properti luar biasa banyak, Ciputra. Satu contoh saja ya, tetapi sudah tidak miliknya Pak. Sudah dijual ke orang. Ya, Ciputra kaya, tetapi jauh lebih kaya Datuk Sri. Dia nggak punya banyak Pak, properti hanya 100, tapi di tengah kota Pak, gedungnya tinggi-tinggi dan itu miliknya. Itulah konsep property investment. Perkecil skalanya, itu tugas kita Bapak Ibu. Nangkap Bapak Ibu yang saya maksud? Nangkap? Oke, gak usah nangkap. Terus anggap aja, seperti tahu dulu. Yang berikutnya adalah trading property. Ini Pak, orang-orang gebet menyebutnya sebagai flipper. Oh, itu flipper. Saya di pesantren. Ja'a fi'lu madhin mabniun ala fathi zaitun fa'iluhu fahuwa marfu'un dan seterusnya. Anda saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau Anda tidak tahu terminologinya, jangan coba-coba masuk. Kakinya 4, ada buntutnya belang-belang, ada giginya kecil gitu, kupingnya gitu, kalau jalan jelit-jelit gitu. Apa kira-kira hewan itu Bapak Ibu? Kakinya 4 berbulu belang-belang, ada taringnya sedikit kecil, ya. Kalau jalan cantik sekali. Apa hewannya kira-kira Bapak Ibu? Hewan apa Mas? Hewan apa? Hewan apa Mas? Kakinya apa? Belang-belang. Ya, kupingnya ya normal lah. Buntutnya panjang. Kalau jalan cantik sekali. Ada taringnya sedikit, ada kumisnya. Hewan apa kira-kira? Kucing kan? Kalau kucing Bu, nah kalau singa, Anda pernah tahu ini lucu sekali, lucu gitu kan? Ada singa, pukul tangan Mas. Saya mau bicara soal karakter, jenis yang sama, tetapi karakternya berbeda, perlakukan dia dengan berbeda. Kalau tidak, rambung sampai. Karakter bisnis properti, ingat, 1, bisa dikelola yang pribadi matang, 2, long term bisnis, 3, value-nya besar. Karena itu orang harus memiliki nilai-nilai. Tanpa itu sampai siap, nggak mungkin sampai jadi pebisnis pro.
Lompat-lompat Pak, mungkin tugasnya memang lompat-lompat ini. Oke, saya mau bilang bahwa properti investment adalah sesuatu yang di-create dari tanah mentah, kemudian dibangun sesuatu, tapi di dalamnya ada bisnisnya. Tetapi ini mensyaratkan financial backup yang baik. Dalam skala kecil mungkin dilakukan oleh orang. Yang berikutnya adalah land banking. Google itu di Google, tapi saya dalam bahasa Inggris yang banyak itu. Apa itu konsep land banking? Ya, land banking. Persiapan sebelum developer masuk, kita beli tanah, kita jual, kita beli tanah, kita jual, kita beli tanah, kita jual. Atau trading property. Anda beli, ya, Anda beli, jual lagi, Anda beli, jual lagi, Anda beli, jual lagi, jual lagi, beli, jual lagi, terus. Mengapa Anda lakukan itu? Karena Anda menguasai pasar. Pasar dari mana? Dari online. Untuk apa? Riset. Bagaimana caranya? Testis. Jadi siapapun yang hari ini menunggang pasar Bapak Ibu. Jadi kalau mau beli tanah, iklankan duluan, potret iklankan. Apa respon orang terhadap tanah yang Anda tawarkan? Kalau responnya bagus, berarti Anda beli. Anda jual kembali, boleh Anda develop beli. Awali sebelum masuk ke salah satunya developer high building dan seterusnya dengan konsep aspek trading property. Lakukan betul boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya ingin berbagi perspektif saja. Jadi Bapak Ibu kalau Anda googling di OLX atau rumah dijual satu dari dan seterusnya, tanah yang Anda mau beli itu tidak usah pakai parcel, pakai mekanisme pasar real saja. Anda beli handphone jelek itu tadi 2 atau 3 isinya singkatnya 6, Anda bikin nyampah di internet lalu Anda tawarkan ke publik. Ya, begitu bagus responnya Anda beli silakan. Salah satu riset yang berbeda dari zaman waktu saya belajar sama Pak Hilman kata saya. Ini perspektif. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya ingin lanjutkan bahwa bisnis properti adalah urutan ke-6 yang memungkinkan ada daya ungkit orang untuk menjadi kaya setelah tambang dan seterusnya. Mengapa? Karena kabar bagusnya tanah itu sebagai bahan baku bisnis properti dimiliki oleh masyarakat. Artinya kalau masyarakat Anda tidak perlu pakai uang, Anda tidak perlu pakai skill, Anda tidak perlu pakai pengetahuan. Dengan catatan pengetahuannya dikejar lewat pelatihan, skillnya minta ajar sama mentor, tapi pemilik tanah yang menguasai di berbagai tempat itu tadi, yang dalam masyarakat biasa, itu Anda bisa diganti dengan basis modal sosial. Kalau Anda ingin belajar tentang basis modal sosial, googling Pak Sudamet, kacang duit kelinci. Tak ceritakan ringkas. Seorang itu tahun 95 kagum dengan seseorang bernama Sudamet. Belum dia belum bisa merawat ini seperti sekarang. Oke, Pak Sudamet ini menyumbang kepada masyarakat NU di Bandung. Dan saya senang sekali karena saya pikir itulah contoh multikulturalisme. Dia nyumbang banyak sekali. Saya tidak tahu, 17 tahun kemudian saya baru paham belajar dari Pak Sudamet. Apa yang terjadi teman? Kawan-kawan, tahun 95 dia nyumbang, 98 Piala Dunia, boom! Ya Ivanka, ini kacangku. Publish di TV dengan skala yang sangat masif. Pelajarannya berarti ketika di Pati ada kacang dui kelinci, Garuda itu belum apa-apa boy. Lewat momentum Piala Dunia tahun 98 dipublish di TV besar-besaran, awareness-nya, branding-nya Garuda mulai diterima oleh pasar. Apa yang terjadi kemudian? Masyarakat Pati NU yang desa-desa tadi itu yang disumbang, kalimatnya sederhana, boten ini kacangnya Pak Sudamet. Kacang dui kelinci tidak bisa membeli komoditi. Dia harus beli dari Madura, dari luar kota dan sebagainya. Apa artinya Pak? Kacang terbaik masuk ke Pak Sudamet. Dui kelinci lewat. Pada saat posisi puncak, itulah yang disebut sebagai modal sosial. Begitu kaya dari kacang masuk ke Ciki sama J. Nanti tak kirim penjelasan lengkapnya tentang ini. Ya, itu contoh, itu inspiring bisnis yang luar biasa. Itu inspiring bisnis yang luar biasa. Jadi modal sosialnya dikuati dulu, dibangun hubungan, dan orang-orang tidak paham ini maksudnya apa Pak Sudamet. Sama, pulang dari pelatihan ada main ke tempat pemilik tanah, orang tidak paham maksudnya apa. Ada bangun relasi, yang Muhammadiyah silakan Muhammadiyah, yang gereja silakan menggunakan komunitas gerejanya, yang itu silakan itu, ya yang Ahmadiyah pun boleh. Ya, arisan, macam-macam. Anda jangan bicara itu soal setarian, itu soal primordialisme, tapi itu ada identitas kultural, Pak. Itu yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang 3 miliar. Kalau Anda kokoh basis kulturalnya, manfaatkan itu agar akses kepada pemilik tanah luar biasa. Dan milikilah portofolio secara online, secara kuat.
perusahaan belum ada, tapi mereknya sudah ada di mana-mana sebagai pengiklan. Sehingga ketika negosiasi tanah tadi, kita bisa tunjukkan, itulah prinsip-prinsip yang disebut sebagai property investment atau trading property untuk jadi masuk kepada Bapak Ibu. Oke, saya kira begitu. Bergembiralah karena Anda masuk di bisnis yang dimungkinkan dimasuki oleh siapapun dengan modal basis modal sosial tadi, karena properti bukan tambang dan seterusnya. Bergembiralah karena Anda ketika masuk bisnis properti Anda mengenali pelajarannya satu-satu. Pintu masuknya dari profesional broker Bapak Ibu. Kenapa? Karena iklan. Ya, saya iklan itu 60.000 Bapak Ibu. 60.000 saya ulang sekali lagi. 60.000 materi iklan. Anda bisa bayangkan kan? 60.000 staff itu mau setahun karena tak tinggal tidur, uangnya datang. Nawarin tanah, nawarin properti murah dan seterusnya. Kenapa? Karena saya memahami ini sesuai dengan itu. Tinggal tak intermediasikan. Teman yang mau harus building tak kasih tanahnya, kerjasama. Teman yang mau bangun hotel tak kasih tanahnya. Teman yang mau tak kasih ini tak kasih tanahnya dan seterusnya. Tak kasih itu artinya apa? Akses, menguasai terhadap akses. Nah, Bapak Ibu, kabar buruknya tanah yang Anda segera masuki itu wakilah konon, ya, insya Allah ini soal khawatir. Konon kata Bank Dunia 84% ini dikuasai oleh 5 orang, 5% total populasi, atau 74%, atau ada pakai data berapa? Googling aja lah. Kabar buruknya adalah itu tanah yang tadi basisnya adalah modal sosial tadi yang Anda kuasai tadi itu, yang ingin Anda gunakan sebagai masuk bisnis properti itu, Bapak Ibu, 80% gampangannya kuasai tidak lebih dari 5% total populasi di negeri ini. Artinya kecil kemungkinannya. Kalau tidak dibuat satu langkah-langkah konkret, maka kalau teman-teman saya seusia aku 38 tahun ini, kocok-kocok dokter di Afrika Selatan macam-macam, kata mereka tidak butuh waktu lama, 23 tahun diperkirakan kita akan pecah dan perang saudara. Bukan karena pertarungan NU Muhammadiyah, sosialisme, kapitalisme, atau Israel, Yahudi, atau yang begitu, tapi karena tanahnya tidak ada lagi. Gitu Mas, saya sampaikan. Nah, kalau Anda bisnis properti, yang ingin saya katakan dengan lugas adalah, Mas, Anda bisnis properti, syukur-syukur modal muka akeh, alhamdulillah, berarti Anda menyelamatkan negara ini dari perang. Karena apa? Lahir pengelola-pengelola baru. Nah, Bapak Ibu, filmnya mau kemana Mas Alim? Mas Alim? Ya. Coba putarkan video tadi. Video apa? Video tadi. Ya. Bapak Ibu, komune primitif. Zaman orang keluar dari gua, menombak babi hutan, burung merak, ikan paus di luar gua, lalu orang makan. Habiskan bu, pernah sejarah mencatat di fase itu ada situasi seperti itu. Zaman primitif, artinya orang mengambil dari alam itu sekedarnya. Kemudian karena pakai mantra ajaib, bum, fu, salamin, bum, burung terbang tiba, jadilah dia bebek jinak, jadilah dia sapi jinak, jadilah dia kambing dan seterusnya. Maka orang mulai memproduksi, ya, memproduksi. Ini adalah fase perkembangannya. Kita menanam padi, kita menanam gandum, kita menanam umbi-umbian dan seterusnya. Sejarah mencatat ada fase semacam itu Bapak Ibu. Kemudian berkembang lagi, anakku makin banyak, kelompokku makin banyak, sukuku makin banyak. Orang memproduksi bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk masa depannya. Inilah dalam bahasa psikologi disebut sebagai anxiety. Sesungguhnya manusia dituntut oleh nalar kecemasan. Apa yang dimaksud? Kulkas lahir, mesin uap lahir, pabrik bol tercipta di Perancis, Renaissance. Kemudian ada satu tujuan mulia dengan melahirkan mesin menggantikan peran manusia. Kalau kan dengan salah satu lahirnya teknologi dalam konteks yang paling sederhana. Ya, apa lihat? Yang tadi aja, jalan yang ini. Sedikit aja. Oke. Terus. Yang sampai itu, enggak. Anda lihat bahwa ini pada saat zaman komune primitif, orang mengambil dari alam hanya yang dibutuhkan hari itu. Kemudian orang memproduksi, menanam padi,
menternak kambing, memelihara unta, dan seterusnya. Itu hanya untuk kalangan kecilnya saja. Kemudian pabrik diciptakan, mesin kuat ada, kapal lain, bangsa penjajah tekan Indonesia, Komodo dan sapi turute. Itu untuk mengamankan masa depannya, karena dia cemas besok makan apa, kelompoknya mau dibesarkan secara apa. Lalu lahir tata ekonomi dikelola oleh jasa. Tetapi karena mesin menggantikan sebagian besar peran dari manusia, maka yang tadinya tujuannya teknologi untuk memuliakan manusia, karena manusia lengah di bagian tempat, kembali dia memerankan mesin. Ini adalah satir dari kapitalisme.